Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ramadanti Alifah Fathiyah, biasa dipanggil Dante, mahasiswa Psikologi Islam semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kalian tahu nggak sih apa itu psikomatofom? Psikomatofom ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama psiko dan yang kedua somatofom. Kalau psiko sih kita sudah sering dengar ya dengan kata-kata itu, yang artinya adalah kejiwaan. Terus apa sih somatofom itu? Jadi, somatofom adalah kelainan psikologis pada seseorang yang ditandai dengan keluhan fisik yang tidak menentu. Namun setelah diperiksakan ke dokter, tidak tampak nih sakit fisiknya. Biasanya sih somatofom ini disebabkan karena banyaknya pikiran dan stres. Nah, sekarang saya akan menjelaskan keluhan fisik yang saya alami. Saya sering mengalami sakit di bagian pencernaan. Karena itulah, saya sering merasakan gejala-gejala mah seperti pusing, sakit kepala, sering mual, serta susah turun berat badan. Gejala yang seperti ini mulai saya rasakan ketika saya SD kelas 3 atau kelas 4. Dan pernah dulu pada saat saya kelas 4, saya dirawat di rumah sakit dan dokter bilang kalau misalnya ini adalah penyakit gastritis disertai dengan tipes. Saya sering stres dan banyak pikiran, bahkan hal sepele bisa jadi berhari-hari saya pikirkan, serta pola makan saya yang kurang teratur dan salah. Saya dulu makan sehari hanya 1 atau 2 kali. Ketika saya ujian pada saat SD, pasti sakit karena terlalu memikirkan dan menjadi beban. Karena pembiasaan saya yang salah, saya harus mengubah pola hidup saya, khususnya pola makan yang teratur, serta tidak usah memikirkan hal-hal yang tidak penting, bahkan sampai menyiksa diri saya sendiri. Mulai sekarang, saya membiasakan diri saya untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, protein, dan mengurangi karbohidrat, serta saya tidak mengkonsumsi makanan instan seperti mie, seperti soda atau pizza seperti kayak gitu, dan mengurangi makanan-makanan yang mengandung MSG buatan. Dan serta saya mengatur pola makan saya mengatur jadwal makannya. Setiap pagi harus wajib sarapan, siang juga harus makan, dan makan malam juga harus saya lakukan. Itu semua saya lakukan untuk diri saya sendiri, untuk mengobati sakit-sakit yang selama ini saya rasakan. Terima kasih semuanya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Ardanti, biasanya dipanggil Nindya. Saya dari mahasiswa YIN Pontianak, program studi Psikologi Islam semester 3. Keluhan fisik yang saya alami ini terdapat di bagian dada, lebih tepatnya di jantung. Lemah jantung ini sudah saya alami hampir 1 tahun lebih. Awalnya saya itu divonis penyempitan jantung karena di bagian jantung banyak terdapat gumpalan-gumpalan lemak yang awalnya disebabkan karena saya tiba-tiba gemuk sehingga menyebabkan banyaknya lemak. Terus lama-kelamaan semakin saya aktif dalam beraktivitas, saya semakin lemah dan sering pingsan. Terus setelah periksa lagi dan divonis dokter bahwa saya terkena lemah jantung. Gejala-gejala yang sering saya alami adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesak napas atau kesulitan bernapas, terutama ketika saya melakukan aktivitas fisik. Setelah itu kelelahan. Apabila saya kelelahan, saya mudah saja untuk kambuh. Terus yang ketiga, pembekakan di pergelangan kaki, tungkai, dan perut. Terus yang keempat, saya sering merasakan pusing. Yang kelima, pingsan selama aktivitas fisik. Yang keenam, aritma atau detak jantung saya tidak teratur. Yang terakhir, nyeri bagian dada terutama apabila saya melakukan aktivitas fisik yang berlebihan dan makan makanan yang berat. Seperti yang saya alami sekarang, yaitu lemah jantung termasuk kepada perspektif kognitif. Saya merupakan seseorang yang mudah kecewa atau negatif thinkingnya terlalu berlebihan. Apabila saya marah kepada seseorang, saya harus meluapkannya, tidak bisa memendamnya saja. Apabila saya sudah emosi itu akan membludak dan emosi itu tidak bisa saya kontrol.
Pola makan yang tidak sehat dapat menyebabkan saya menjadi kambuh. Makanan yang sering saya konsumsi mengandung tinggi energi, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi kolesterol, serta tinggi gula. Serta saya juga malas berolahraga. Solusi yang akan saya lakukan adalah dengan menerapkan hidup sehat, menjaga pola makan saya, dan tidak terlalu capek agar saya tidak mudah kambuh. Saya juga akan mengurangi aktivitas yang berlebihan yang dapat membuat saya kelelahan, memerhatikan makanan dan minuman yang saya makan, dan selalu mengutamakan kesehatan saya dari apapun. Selain itu, saya juga tidak akan lupa untuk berolahraga agar jantung saya lebih sehat lagi. Untuk teman-teman semua, marilah kita menerapkan hidup sehat dengan makan makanan yang seimbang, berolahraga yang cukup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Intan Farisah. Saya dari program studi Psikologi Islam semester 3 Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Keluhan fisik saya itu berada di bagian pernafasan. Karena itulah saya sering mengalami gejala batuk-batuk. Ini dipengaruhi oleh beberapa penyebab. Awalnya itu saya mengalami demam dan flu pada saat saya tinggal di asrama kampus. Temperatur dan kondisi fisik yang menyebabkan saya kurang nyaman makan. Pada saat demam dan flu saya sembuh, kadar lendir di tenggorokan saya tidak berkurang dan sampai saat ini masih mengalami batuk-batuk. Batuk tiba-tiba yang membuat tenggorokan sakit sampai membuat susah tidur serta mengganggu aktivitas lainnya. Dari keadaan yang saya alami ini terjadi karena terlalu lelahnya diri atau terlalu sibuk sampai tidak memikirkan kesehatan sendiri. Pada saat saya batuk, saya sering menghipnotis diri saya sendiri dengan berkata seperti ini, "Udah ya batuk gak capek apa? Besok masih ada kuliah loh. Jadi udah dulu ya batuknya." Saya yang suka berpikir hal-hal negatif tentang apapun dari pandangan orang lain terhadap saya, seperti kenapa ya ada yang salah? Apa dengan keadaan saya? Apa ini tidak cocok dengan saya? Apa mereka membenci saya? Pikiran itu sering menghantui saya, kadang membuat saya berthinking sampai sulit tidur. Saya juga sering mengotori pikiran saya sendiri, seperti terjun dari lantai 5 kampus, menabrakkan diri ke truk, menusuk teman, menyayat-nyayat tubuh sendiri, tenggelam di sungai, dan yang lainnya. Tapi saya tidak melakukannya. Itu hanya menghantui pikiran saya. Apa hal ini baik? Patut kita pertanyakan. Bahkan saya memikirkan kata-kata yang teman saya katakan dan apa yang saya katakan ke orang lain. Overthinking ini membuat saya sering melamun, menangis, tertawa. Saya menghilangkan lendir di tenggorokan saya. Yang pertama, banyak minum air hangat, bisa dicampur lemon atau jahe atau juga infus water. Untuk menghilangkan pikiran negatif saya sering menggambar atau mendengar musik. Hai, saya adalah manusia kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Asihwardani. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan di Prodi Psikologi Islam. Keluhan yang sering saya alami yaitu terdapat pada bagian pencernaan, sehingga membuat saya mempunyai penyakit tipes dan merasakan gejala-gejala seperti demam, lesu, lemas, sakit kepala, dan gangguan pada bagian pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Penyakit tipes ini muncul ketika saya duduk di bangku kelas 3 SD dikarenakan saya sering beraktivitas yang berlebihan dan memakan makanan yang sembarangan seperti jajan-jajanan. Semenjak itu saya mulai bolak-balik ke rumah sakit dan melakukan tindakan opname. Perspektif yang saya miliki yaitu perspektif psikoanalisa. Ayah saya sudah tutup usia pada umur
ketika umur saya 2 tahun. Dan semenjak itu saya mulai merasa kesal dengan diri saya sendiri, kenapa saya tidak pernah dan tidak bisa hidup di masa ketika beliau hidup. Dan saya merasa iri ketika melihat ada anak perempuan yang dimanjakan oleh ayahnya. Dan akhir-akhir ini saya mengetahui rahasia-rahasia dari keluarga saya yang dulunya saya tidak tahu dan akhirnya terbongkar. Selain itu, saya juga sering mendapatkan perkataan-perkataan dari orang tua saya yang membuat saya ngedown dan menyalahkan diri saya sendiri ketika saya tidak sesuai dengan kemauan dan harapan orang tua saya. Perkataan tersebut sudah ada dari saya kecil hingga saya sekarang, dan selalu menuntut saya selalu bisa. Lalu saya gagal di bagian percintaan dan mendapatkan trauma sehingga saya enggan untuk didekati oleh orang lain. Lalu disebabkan hal itu saya sering beraktivitas di luar rumah hingga akhirnya saya capek dan jatuh sakit, dan pola makan yang tidak teratur. Solusi yang saya miliki ketika saya di masa itu yaitu dengan cara mengasingkan diri ke suatu tempat, mengevaluasi diri dan introspeksi diri sendiri, lalu meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa menjadi psikolog, salah satu cita-cita saya yang saya impikan, dan saya bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik dan dapat membanggakan ayah saya yang sudah meninggal. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.